Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Combo TV dalam segmen Combo Talk, canda tanya bercanda sambil bertanya. Tapi by the way sebelum kita ke obrolan kita kali ini sekedar informasi, di luar sekarang lagi hujan. Saya pesan buat semua teman-teman untuk selalu menjaga kesehatannya karena sekarang ya cuaca lagi cukup ekstrim. Banyak penyakit yang mungkin bisa hinggap di kita kapan saja. Jadi saya pesan buat semua teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, yang penting juga harus selalu bahagia. Amin. Sekarang saya udah bersama seseorang musisi muda. Langsung aja lah, ini dia Januar Pasha. Tepuk tangan dulu. Yeah. Luar biasa, penontonnya banyak banget. Muhammad Januar Pasha, sorry ya. Muhammad Januar Pasha. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa berarti jauh? Lagi sibuk kerjaan foto sih. Oh foto. Sebentar mau tanya dulu, asal dari mana sih sebenarnya? Asal kalau lahir itu di Ciamis. Di Ciamis. Ya, Ciamisnya di kota Ciamisnya gitu ya? Ya, Oh. cuma kalau dari SD itu dari kecil di Pangandaran. Dari kecil di Pangandaran. Oh, berarti keluarga sekarang di Ciamis apa di Pangandaran? Di Pangandaran. Karena berarti dulu ke Pangandaran pindah sekeluarga gitu ya? Ya. Oh begitu. Iya Nugaduh pantai. Nah, hobi foto juga apa gimana? Sebenarnya awal hobi foto itu dari 2018. 2018. Nah, kalau sama musik, lebih dulu suka musik apa foto? Lebih suka dulu musik sih. Oh, musik dulu berarti. Dari kapan tuh? Dari SD. Waduh, SD. Pas SD dengerin apa tuh? Ya kayak sebenarnya untuk kayak ngedengerin gitu jarang sih. Tapi kalau dengerin itu kayak ya musik-musik 2000-an kayak ST12, Wali yang kayak gitulah. Yo, itu justru itu ya. Oh, coba lagu Wali yang paling dulu sering. Paling yang Oh, coba kau jujur padaku itu. Ya, oh, itu. ST12 yang album mana tuh berarti? Apa ya? Lupa. Udah lama Puspa ya. Oh iya, berarti iya bener. Disuruh dengerinnya lagu-lagu yang hits pada waktu itu begitu ya. Kayak Kangen Band juga kan. Iya bener. Menarik. Berarti awal mula dari SD. Nah dulu pas pertama suka musik, suka sama alat musik apa tuh? Semua sih. Tapi Semua kalau misalkan lebih suka itu ke gitar. Ke gitar. Soalnya kayak lebih keren gitu kan main gitar gitu. Iya. Vokalis kayak keren tapi. Iya. Oh iya, lupa. Gak ada yang bercanda. Bener tapi serius, emang saya dulu termasuk salah satu orang yang tertarik musik tuh ngelihat gitaris. Jadi asa keren gitu, mau gitar aya efek segala macem gitu, jadi kayak canggih gitu lah. Dulu saya juga sempet mikir kayak gitu. Nah terus berarti alat musik pertama yang bisa apa tuh? Gitar dulu? Gitar dulu. Gitar akustik ya pasti ya? Belajar dari siapa belajar gitar? Belajar itu dulu namanya itu ada guru, namanya tuh Pak Handono ya. Itu tuh sekaligus guru di SD saya. Oh, di Pangandaran? Di Pangandaran. Oh iya. Boleh salam dulu ke Pak Handono, barangkali nanti. Pak Handono, makasih ya semua ilmunya gitu. Oh iya. Sehat-sehat selalu. Di sekolah berarti ya? Ya di sekolah, kalau misalkan lesnya itu kadang di rumah. Oh berarti ikut ya, les? Oh les gitar juga, bener. Dulu tuh sempat buat belajar biola, drum, bass, semua sih sebenarnya. Sama Pak Handono juga. Nah sayangnya itu abis SD itu berhenti. Kenapa? Gak tahu. Oh. Berhenti aja. Jadi lanjut itu sebenarnya waktu SMA kelas 2. SMP sama sekali nggak kursus musik berarti? Enggak. Oh, tapi tetap main musik? Main gitar gitu ya, maksudnya? tetap sih main-main. Gitar pertama yang punya dulu? Aduh lupa, dulu tuh kalau nggak salah dari Genta ya. Akustik ya berarti? Oh iya benar. Terus beli gitar elektrik, murah dulu ya 1.500.000. Gitar elektrik? Ya. Oh zaman itu ya? Iya. Merek apa tuh kalau boleh tahu? Lupa. Udah lama soalnya. Oh, iya benar. Tapi masih ada sekarang. Gitarnya? Drum, biola masih ada. Semua yang dulu? Piano, ya masih ada. Oh, masih komplit berarti, bagus. Tapi saran jangan di kemana-manain lah kalau bisa. Itu kan maksudnya jadi kenangan gitu buat kita. Berikutnya
Sekarang kan bisa dibilang mungkin fokus ke musik ya. Udah ada bikin karya gitu ya. Iya, ya. Udah berapa lagu yang dibikin? Kalau untuk dirilis itu ada 3. Udah 3 yang diliris. Udah 3, ya. Yang pertama? Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga. Yang kedua? Yang kedua itu untukmu. Untukmu. Ya. Terus yang ketiga? Harapan terbaik. Harapan terbaik. Nah. Dari 3 lagu yang udah dirilis, menurut Pasha sendiri yang paling wah iya, yang mana tuh? Sebenarnya yang ketiga-tiganya juga mungkin pengalaman pribadi juga kan. Jadi masuk semua sih. Oh iya. Ngena semua gitu. Nggak ada satu yang diiniin berarti yang nggak iya. dispesialin ya. Berarti tuh udah 3 lagu yang sudah dirilis di mana aja tuh? Di Spotify ada, di Apple Music, YouTube Music, di platform digital lah semuanya ada. Pokoknya di seluruh platform digital di seluruh Indonesia udah bisa dinikmati. Kalau mau search apa berarti tuh? Januar Fasya aja. Januar Fasya tuh. Silakan bisa kalian search buat teman-teman yang penasaran untuk single-singlenya dari Fasya. Silakan search aja Januar Fasya di seluruh platform digital di seluruh Indonesia udah ada. Oke, terus tadi kan bilang bahwa lagu-lagu tersebut tercipta karena pengalaman pribadi. Betul. Kalau boleh tahu, Kak, nggak terserah mau dijawab, syukur nggak juga nggak apa-apa. Pengalaman apa yang menjadi inspirasi bikin lirik itu? Sebenarnya nggak sengaja sih. Oh nggak sengaja. Bikin lirik itu nggak sengaja kayak pertama masuk kan ke kedai kopi. Iya. Nah aku tuh jadi pertama lihat dia itu langsung suka. Oh berarti karena seseorang wanita. Ya betul. Oh itu. Itu lagu yang pertama. Yang kupu-kupu dan bunga. Iya. Awalnya seperti itu tapi pas pulang ke rumah tiba-tiba pengen aja nulis lirik itu. Oh. Jadi gak sengaja sih sebenarnya. Oke, berarti gara-gara perempuan akhirnya tercipta lagu tersebut. Itu single pertama ya, Kupu-kupu dan Bunga. Tapi kan kalau maksudnya gini, kalau secara judul Kupu-kupu dan Bunga, apa hubungannya sama si wanita tersebut gitu, perempuan tersebut? Sebenarnya hubungannya, jadi kan kupu-kupu dan bunga itu simbiosis mutualisme. Iya betul. Saling menguntungkan Iya, kan. Nah sebenarnya tuh aku dan dia itu berharap seperti kupu-kupu dan bunga itu lebih ke bisa saling bisa saling membantu ya, saling bersama gitu kan, selalu ada gitu. Lebih ke itu sih, tapi untuk di lainnya itu lagu ini tuh bisa dijadikan untuk teman sebenarnya. Mungkin buat seseorang perempuan bisa sama teman juga, karena kan liriknya itu sebenarnya universal. Gitu. Berarti maknanya memang global ya. Maksudnya inspirasinya dari seorang perempuan. Iya betul. Tapi dibikin lirik secara universal gitu ya. Bisa relate sama apapun, gak cuma sama cewek gitu ya. Ini satu hal yang positif ya. Maksudnya banyak orang yang mungkin terinspirasi dari hal apapun termasuk wanita. Nah banyak juga yang mungkin ketika menyukai seorang wanita atau entah itu patah hati atau gimana malah jadi ke hal yang jelek. Nah ini contoh yang bagus gitu loh, maksudnya serius bagus lah. Jadi dijadiin satu inspirasi. Lagu yang pertama itu ngeceritain tentang kita kan bertemu di salah satu coffee shop atau kedai kopi. Nah habis itu tuh kayak aku tiba-tiba mengagumi gitu. Terus dan aku tidak berbohong. Orang tengah bohong ya, orang bubuk kamarnya teh gitu. Nah habis itu majulah ke yang pertengahan itu. Aku berharap kita tuh seperti kupu-kupu dan bunga. Itu penggalaran lirik itu ya? Dari lirik kupu-kupu dan bunga. Dijelasin saling membantu, saling memberi, selalu ada dan selalu bersama gitu. Nah untuk di refnya itu ya sampaikan padanya. Ya. Berarti kan itu kayak bahasa kiasan. Ya betul. Hangatku untuknya tuh bisa kasih sayang kan. Iya betul. Aku ingin kita menjadi satu. Kenapa kita ingin menjadi satu? Karena membuat cinta kan. Membuat cinta. Yeah. Karena yang pertama yang punya cinta itu saya sendiri. Oh dan dari dia satu belum pihak kan. Iya betul. Dan di situ berharap
pengen membuat cinta bersama dia gitu. Untuk terakhirnya, untuk lirik terakhir, lebih ke berdoa sih. Harapan. Harapan dan bertanya kepada diri sendiri. Iya. Sungguh bisakah kita bersama gitu kan? Iya. Sungguh bisakah kita membuat cerita? Iya. Dan apa yang kuinginkan, apa yang kau inginkan itu semoga sama. Gitu. Iya. Ini menarik sih, serius. Ya ini maksudnya lirik itu bisa tapi jujur emang suka saya liriknya bener serius. Bohong. Serius, bener serius. Itu salah satu lirik yang nempel juga di kepala saya, maksudnya perumpamaan yang cukup unik gitu ya. Di sebuah perasaan kepada wanita diumpamakan dengan hubungan antara kupu-kupu dan bunga gitu kan. Menarik sih. Untuk itu single pertama. Itu single pertama. Untuk single kedua mungkin mau diceritain lagi atau boleh. Semuanya ceritain ya. Boleh. Yang untukmu itu sebenarnya kan bahasanya itu tegas. Iya. Gak ada bahasa kiasan gitu. Oh, lebih lugas ya. Lugas. Karena memang lagu tersebut itu diperuntukkan untuk langsung menyatakan kepada dia. Nah, ketika beres rekaman itu untuk file WAV-nya itu langsung dikirim. Iya. Jadi ke orangnya. Sebelum kita rilis itu, aku udah ngasih filenya tuh ke dia. Iya. Gitu. Berarti kata ininya gini lah, lagu itu teh jangan nembak gitu maksudnya? Menembak sih, tapi menyatakan lah. Iya. Orang teh kerkia gitu. Orang teh merasakan iya ke kamu teh gitu ya. Betul. Iya. Tanggapannya gimana? Tanggapannya enggak ada. Artinya gimana tuh, maksudnya tanggapannya enggak ada tuh, apakah bertepuk sebelah tangan apa gimana? Ini pribadi sih, mau dijawab boleh. Boleh. Sebenarnya kalau untuk aku tuh merasanya mungkin seperti itu. Bertepuk sebelah tangan gitu. Karena gak ada tanggapan selain dia ngomong bagus. Udah. Maksudnya ini bukan ngetawain ya. Tapi unik. Maksudnya cerita seru gitu loh. Lucu lah. Bagus, lagunya bagus mungkinnya gitu ya. Iya, lagunya bagus. Tapi ngomong gak maksudnya pas ngasih lagu tuh, ini mewakili perasaan aku apa enggak? Kasih aja gitu. Enggak, soalnya secara tidak langsung itu kan dari lagu tersebut, dari lirik tersebut tuh udah jelas gitu. Udah jelas gitu. Iya benar. Kalau kandas lah pokoknya. Enggak juga, mungkin belum lah atau enggak tahu. Tapi sekarang masih berhubungan baik dong? Enggak maksudnya setelah itu enggak jadi gimana gitu? Alhamdulillah enggak. Enggak saling membenci lah istilahnya. Kita berteman gitu. Iya, jangan. Oke, itu lagu kedua. Terus single ketiganya apa? Harapan Terbaik. Harapan Terbaik itu bercerita tentang masih melenceng banget kan dari yang kedua lagu tersebut kan. Itu tuh kayak kita itu sebenarnya punya masalah masing-masing. Iya. Dan pada akhirnya tuh kita gak mau ada masalah tersebut gitu kan. Pengen tenang gitu kan. Tapi semua ada waktunya gitu. Iya. Dan juga ada yang bekerja dan berharap kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya. Menarik nih untuk lagu ketiga, kalau saya sih ngerasanya bahwa ini tuh kalau saya pribadi ya, ini tuh kayak lagu religi gitu. Ya, maksudnya betul. Ada lirik-lirik tenang ingin ku tenang. Semua akan ada waktunya. Iya, betul. Ada yang sedang bekerja. Ya. Berharap ya sesuai apa yang diinginkan. Itu kan maksudnya maknanya cukup dalam juga ya maksudnya. Ada yang sedang bekerja itu artinya bukan ada manusia yang sedang bekerja, tapi ada yang di atas yang sedang mengerjakan semuanya gitu ya. Kalau saya sih ini udah lagu cukup, liriknya cukup jero gitu lah. Dalam. Terus kayak kau boleh berlari tapi jangan terlalu jauh itu sebenarnya lebih ketika kamu punya masalah dan kamu boleh cek bahasa nama healing. Healing geula sok. Tapi mana ulah jauh-jauh ting ti masalah. Iya. Harus tetap dibereskan. Gitu. Menarik. Dari ketiga single tersebut udah ada yang dibikin video klip kah? Belum. Tapi ada rencana?
Pengennya sih ada. Pengennya sih. Mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya. Belum ada rezekinya kali. Terus pertanyaan berikutnya. Ini kita ke luar musik dulu. Tapi ini pertanyaan cepat ya. Ya. Jadi jawabannya juga mesti cepat. Yang pertama, pilih lukisan atau NFT? Lukisan. Kenapa? Karena untuk terjun ke NFT itu belum. Jadi saya nggak ambil resiko lah. Oke. Terus pertanyaan kedua, banyak teman atau banyak pacar? Banyak teman dong. Masa banyak pacar? Yakin milih. Yakin lah. Oh, iya. Kenapa? Ya kalau banyak teman itu banyak juga yang ngebantuin. Tapi banyak juga yang gak ngebantuin. Ya itu maksudnya yang nggak ngebantu juga mungkin lagi sibuk apa mungkin gitu iya. ya. Positif aja ya. Iya positif aja. Terus yang ketiga pertanyaan cepat, jawab cepet ya. Ngeband atau solo? Solo. Kenapa? Karena gak mau ribet. Gak mau ribet, tapi pernah ngeband? Pernah. Dulu? Waktu SD Anjir, sama. SD ngeband serius? Iya serius. Itu tuh waktu pensi kelas 6 kalau nggak salah. Nama bandnya apa masih ingat? Aduh nggak tahu, lupa. Lupa. Tapi sama teman-teman sekolah berarti? Iya. Berarti lu pegang gitar? Ya rhythm. Asik. Yang melodi, Sahanu main melodi atau iya? Larry kalau nggak salah. Oh gitu. Ada lah. Bisa kan mun aya rhythm pasti aya melodi. Ya. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya, main PS atau main basket? Main PS dong. Karena main PS itu seru. Nah kalau main PS, main apa biasanya? Main GTA, main FIFA, Oh. main bola. Jago tuh. Panji diadu. Nah ini nyambung nih buat teman-teman yang suka PS, main PS buat hiburan, buat healing kan juga banyak caranya. Salah satunya main PS aja, langsung datang ke Okas Game Ciamis. Masuk. Saya waktu SMA sering di Okas. Main PS? Karena tempatnya nyaman. Sih. Segala ayah lah. Oh, iya. Serius Abi mah. Iya. Serius. Iya. Terus kan gadunya sok. Tapi emang benar. Salah satu tempat yang nyaman buat main game, main PS, datang aja ke Okas Game. Karena fasilitas wifi ada. Iya betul. Tempatnya nyaman. Betul. Luas, lebar. Betul. Iya betul. Game-gamenya update. Nah, itu dia. Yang paling penting sih. Iya. Nah, selain musik, tadi kan di depan udah ngobrol juga soal fotografi. Ya. Hobi foto sejak tahun 2018. Betul. Awalnya tertarik sama foto apa lagi? Karena apa tuh? Karena foto itu kayak nggak bisa diulang gitu loh. Momen yang nggak bisa diulang. Nah, ketika kita menjepret sesuatu itu, kita bisa menjadikan itu tuh sebagai kenang-kenangan gitu. Mengabadikan momen gitu ya. Benar. Iya menarik. Berarti maksudnya kalau bisa dibilang Fasya ini bisa melihat sebuah fotografi itu bukan hanya sebagai apa media untuk dilihat saja. Betul. Tapi itu yang paling penting juga adalah salah satu momen yang bisa kita abadikan. Menarik. Selain fotografi, hobi apa lagi sih sebenarnya? Main surfing. Main surfing? Ya betul. Orang Pangandaran mah kudu bisa tuh. Kudu bisa. Tapi bisa kan? Bisa. Susah tuh sih. Sebenarnya kalau disebut susah mungkin awal-awal pasti susah. Karena pegel sebenarnya. Main surfing. Naik nih, naik di papan surfing. Ketika udah balik lagi ke sana. Jadi nyari ombak. Nah kadang nyari ombak itu lama. Ada yang lama, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi tergantung cuaca juga itu. Kadang seminggu 2 minggu nggak ada tuh ombak. Nah BT-nya di situ. Oh bisa gitu ya berarti ya. Lihat situasi pantai juga berarti. Betul, arah angin dan sebagainya itu ngaruh. Berarti kalau emang surfing tuh berarti yang bagus tuh kalau emang ombak lagi cukup gede gitu ya? Ya betul. Enak lah kita juga harus tahu kayak karakter ombaknya itu. Iya. Menurut orang masih nih kalau ombak tuh. Kalau ombak gede gitu mah asli serius.
power gitu. Maksudnya engkau tuh bisa ngojay merenya gitu. Gitu. Belajar surfing dari kapan? Sebenarnya baru-baru. 2021 kemarin. Pandemi mungkin berarti Iya. pas. Oh iya. Ada yang ngajarin apa gimana? Ada teman Oh. dari Batu Karas. Oh iya. Iya lah, orang pantai mah piraku itu. Selain surfing mungkin apa lagi? Selain surfing, apa ya? Mungkin touring. Oh touring motoran Betul. gitu. Ayo touring mah lobaan pan ente mah sorangan wae. Oh berarti solo riding. Iya. Tapi bener serius, ini mah kalau saya lihat sih cukup unik juga ya. Maksudnya kalau orang lain kan touring motoran beberapa orang Ya, gitu betul, mana betul. gitu. Sih mau ke Bali sorangan, gerang ngiclik. Hayang ngopi tiba-tiba ini ke Garut ngopi sorangan gitu mau motoran. Berarti emang suka aja gitu ya? Karena justru mendapat kebahagiaannya itu di situ. Ketika aku solo riding, gak tahu kenapa kayak bahagianya tuh dapet gitu. Itu salah satu healing aku juga itu. Iya. Buat solo riding. Kayak ke Bali itu, sebenarnya ke Bali itu teka haja. Kenapa Asli. teka hajatnya gimana maksudnya? Teka haja teh memang sebelumnya udah direncanain. Udah punya rencana gitu. Nah, cuma nggak tahu kapan. Nah, waktu malam itu mungkin tanggal berapa lupa ya, tanggal 5 misalkan kan. Malam-malam pada jam 10 bilanglah ke orang tua. Bapak pengen ke Bali. Sebelumnya ke Malang. Pengennya ke Malang tapi nanggung. 400 km lagi. Dari Malang teh. Dari Malang teh deket lah ya 450 mah gitu. Nah, besok gue berangkat. Jadi teka haja sebenarnya untuk prepare untuk segala teka haja. Jadi niatnya mah sampai ke Malang we niat nama tadi. Betul. Karena ke Malang jangan apal hungkul mah asa gitunya. Berarti total perjalanan dari Ciamis ke Bali berangkat dari mana? Dari Ciamis, betul. Berapa lama tuh? Berapa hari? Untuk berangkat itu karena nyantai pengen ngambil suasananya kan 4 hari. 4 hari baru nyampe. Transit di mana aja? Transit di Bantul, Jogja, daerah selatan. Terus transit lagi di Malang. Habis itu transit di Situbondo. Habis itu udah ke Bali. Berarti 3 kali transit ya? Ya betul. 3 kali transit. Itu pakai motor naon jauh? Royal Enfield sih, yang 350 cc. 350 cc. Jongjon ya? Alhamdulillah. Ada kendala gak sih di jalan gitu? Kendala paling lebih ke kabel aki putus. Karena mungkin kepanasan bisa jadi. Tapi bisa lah diakalin gitu. Bisa diganti apa diakalin? Kalau diganti mungkin sulit kayaknya motor gitu mah. Ya betul, karena kan gak umum kan untuk bengkel motor Eropa gitu. Iya betul. Gitu, jadi paling diakalinya itu ditalikin lah si kabel teh karena si murna gitu. Yang penting bisa jalan lah. Masih bisa jalan. Kendala berapa kali mogok tuh di jalan? Sekali udah. Sekali doang? Itu doang. Di waktu di Situbondo itu. Nah paling uniknya juga di Situbondo itu ditawarin tidur. Sama siapa tuh? Sama warga. Jadi memang gak sengaja kan. Nah di daerah habis Situbondo itu kan Taman Baluran. Iya. Nah itu tuh hutan yang paling panjang. Nah ketika udah di situ bondonya itu malam-malam, sore-sore. Nah takut kan kesana ya, takut ada apa-apa. Nah ada yang ngawarin, udah tidur aja di sini mas katanya. Soalnya takutnya ada kenapa-kenapa, berangkat pagi aja besok. Akhirnya tidur. Itu berarti, nah dari 3 kali transit itu nginep di sedapatnya aja apa emang booking hotel apa gimana? Kalau di Bantul itu ada teman di Bantul, sama di Malang juga sama teman. Berarti yang di Situbondo itu ya, yang emang gak niat buat transit. Ya, betul. Ini jadi rada melenceng dari musik tapi ini pengalaman seru karena beliau sendiri, dia sendiri gitu ya motoran. Seru-seru, nyeritain mah gitu. Resep. Iya bener, pas lihat di update juga, wah seru sih. Emang lewatin hujan, kayak cuaca lagi ekstrim juga. Tapi alhamdulillah selamat. Aku 6 jam itu hujan-hujanan loh. Asli dari Pacitan kalau nggak salah. Pacitan sampai ke Malang itu 6 jam hujan-hujanan. Asli itu mah capek. Sebenarnya
Kalau untuk capek banget sih enggak. Iya. Karena kan kita itu menikmati. Iya, Kalau betul, kita betul, menikmati berarti kita nggak capek gitu Iya, kan. iya. Mungkin lebih capek ke pegel-pegel dikit lah Iya, gitu iya. kan. Kayak, Fisik aja ya. fisik aja enggak Fisik lagi nggak kayak lelah. gimana gitu. Iya. Seru-seru. Iya, betul. Ada rencana lagi mungkin mau ke mana gitu? Pengen ke Flores sih. Asik. Kapan rencana? Nah, nggak tahu nih Belum- kalau belum misalnya. tahu. Iya, soalnya lebih suka ngedadak sih aku mah. Jadi jarang nge-prepare. Planningnya udah ada, tapi untuk planningnya. waktu mungkin nggak ditentuin. Nah, itu waktunya. Mudah-mudahan secepatnya. Amin, ya Allah, amin. Oke, berarti rencana ke depan apa lagi nih? Apakah mau memperdalam fotografi lagi, surfing lagi, atau mungkin akan merilis single lagi, atau riding lagi, apa gimana? Sedikit cerita juga ya. Ya, ya. Sebenarnya kalau untuk musik itu, kalau untuk dilanjutin mungkin insya Allah. Ya. Maksudnya tuh untuk sekarang ini bukan benar-benar untuk saya jadi tujuan utamanya Ya, itu jadi betul. musisi. Betul, betul, betul. Mungkin belum Ya, ya. kalau untuk saat ini. Hmm. Tapi kalau untuk rilis single sih pengennya rilis. Ya. Ada bahan untuk rilis. Udah ada berarti ya? Udah ada. Karena fotografi suka, Ya. foto-foto gitu kan. Ke musik juga suka. Iya, Jadi iya. mungkin dari sekarang itu berjalan bersamaan gitu. Iya, Tapi iya, untuk iya. kedepannya kita belum tahu. Artinya mungkin di musik nggak ada target harus kapan Betul. gitu. Seininya aja gitu ya. Oh ya. Ya jalanilah gini gitu kan. Jalani aja seininya. Kayak ada kata-kata dari Pamungkas itu. Kalau misalkan kalian mau gali lubang, jangan banyak. Satu tapi dalam. Oh, gitu ya, benar-benar. Menarik jauh. Kuliah ya sekarang ya? Ya sekarang kuliah. Di Tasik. Di Unsil, Tasik. Ngekos di sana berarti? Ngekos di sana. Oh, iya. Bentar. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat teman-teman yang mungkin sedang lagi, buat teman-teman yang lagi nonton mungkin Apa ya, nggak tahu. nggak ada. Ya pokoknya gitu aja ya. Tapi yang pasti sehat terus Jauh. Amin ya. Kenapa saya panggilnya Jauh? Nah ya satu pertanyaan menarik. Ini serius kepo juga. Sebenarnya dari kapan dipanggil Jawa? Karena saya juga tahu dari Ya, teman-teman ya. yang lain gitu ya. Kau dipanggilnya Jawa pada naon gitu. Sebenarnya dari 2019 sih. Dari waktu SMA itu. Kenapa dipanggil Jawa? Karena saya kan punya kakak. Ya. Nah, punya kakak. Nah dulu itu waktu SMP itu dipanggil Jawa. Oh. Kebetulan Solum kan. Hari itu deket lah sama kakak aku. Nah pas aku ke tempat coffee shop. Ya. Dia bilang si Hari itu ke temannya. Itu adinya si Jawa lain. Adinya si Jawa lain. Jadi udah jadi ke bawah Jawa-Jawa. Nempel. Oh iya. Akhirnya Instagramnya diganti jadi Jawa The Boys Ya. Ya sekarang ganti lagi jadi beli Jawa. Masih sama sih ada Jawa-Jawa. Karena tos di Bali jadi ayah Blina gitu. Soalnya pengen sih tinggal di sana. Pengen tinggal di Bali? Rencananya tuh pengen habis kuliah pengen di Bali. Maksudnya stay di Bali selamanya apa gimana? Pengennya stay selamanya sih. Pengennya. Tapi untuk stay mungkin sebulan 2 bulan juga udah seru sih. Iya sih. Iya. Soalnya suka kayak kultur-kultur gitu kan. Kultur di Bali emang iya. Urut can Apalagi sih kan ke Bali. Cewek-ceweknya Bali kan. Iya. Yang jelas mau di Bali, mau di Ciamis, mau di mana, yang penting sukses terus, Amin. sehat Amin. terus, Fasya, Jenurwasa atau Jawa. Ya, amin. All the best lah. Apapun Amin, yang sedang direncanakan dan yang sedang dikerjakan mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Terima kasih udah mau datang ke sini. Sukses terus sekali lagi pokoknya. Dan akhirnya kita udah ngobrol dengan Jenor Fasa. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik dari obrolan kita barusan. Yang pasti apapun yang kita kerjakan, laksanakan sekarang, jalanilah dengan ikhlas yang pasti gitu ya. Semangat terus, karena tugas manusia adalah berusaha, bekerja, dan berdoa.
Yang penting jadi orang yang bermanfaat itu aja. Nah, itu betul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nonton video-video kami di Combo TV. Jangan lupa selalu support channel kami dengan cara share, like, komen, dan subscribe pastinya. Dan nyalakan loncengnya. Pokoknya gitulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.